Inilah warisan yang berharga, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Warisan iman. Warisan iman itu lebih mahal daripada warisan tanah, daripada rumah, perusahaan, emas, apapun bentuk warisannya, semua itu bisa hilang. Tapi warisan iman itu bernilai kekekalan untuk selama-lamanya. Shalom, selamat pagi semuanya, silakan duduk. Nama saya Tracy Trinita, saya dari Bali. Saya seorang pendeta di gereja berbahasa Inggris, Gereja Kristen Protestan di Bali, GKPB namanya. Dan saya bersyukur pada hari ini saya diberi kesempatan untuk mewartakan firman Tuhan di gereja yang sangat cantik ini dengan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini Anda semua dapat salam dari majelis dan pendeta Victor di gereja kami. Katanya kalau ke Bali jangan lupa mampir ke gereja kami di Seminyak ya. Jadi kalau bisa, kalau hari Minggu liburannya sampai hari Minggu, mohon samperin kami juga di Seminyak. Tahun ini tahun ke-15 saya menjadi pendeta dan saya bersyukur untuk campur tangan Tuhan yang begitu detail. Kita menyembah Tuhan yang begitu sangat detail dalam kehidupan kita. Dan saya nggak pernah menyangka, tadi saya pas lagi duduk sini saya bilang, Tuhan, setiap kali dapat kesempatan untuk mewartakan firman Tuhan di tempat lain, saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Betapa kalau orang tua saya ada di sini, mereka bisa memberikan kesaksian. Kalau dulu saya gagap, nggak bisa bicara depan umum, takut dan nggak bisa mengartikulasikan kata-kata. Dan karena campur tangan Tuhan, karena keajaiban Tuhan, saya akhirnya bisa melayani. Dan saya ingat betul tahun 2011 saya khotbah, pertama kali orang tua saya dengar, orang tua saya, papa saya orang Brazil, ibu saya Manado campur Kalimantan, dan mereka tinggal di kota Rio de Janeiro. Satu hari mereka pulang ke Bali, saya khotbah di Bali tahun 2011 tentang gembala yang baik. Tiba-tiba papa saya turun, papa saya bilang gini, wow, keajaiban. Terus lagi mikir, tadi kayaknya gak ada khotbah keajaiban. Dari mana papa saya bisa bilang itu ada keajaiban? Saya bilang, Pak, yang mana keajaiban? Dia bilang, kamu bisa ngomong pakai bahasa Inggris lancar sekarang, terus bisa bicara depan banyak orang gitu. Terus saya tertengun sebentar, saya pikir, iya juga ya, nggak pernah kebayang sebelumnya bisa bicara di depan banyak orang. Waktu itu pakai bahasa Inggrisnya nggak lancar, dulunya nggak lancar, sekarang puji Tuhan bisa. Dan benar papa saya bilang begitu, dan saya akhirnya meyakini bahwa kuasa Tuhan itu seringkali kita tidak sadari kita miliki. Bahwa Tuhan mengurapi kita, memberkati kita, memampukan kita untuk menceritakan kepada dunia karya Kristus dalam hidup kita. Tapi seringkali kita membatasi Tuhan dengan keterbatasan kita. Maka dari itu saya berharap sekali hari ini dengan tema tak buta dan tak anti logika ini, kita semua harus belajar untuk berani mengungkapkan, berani untuk mengeluarkan apa yang benih-benih firman yang Tuhan telah taburkan dalam hati kita semua. Kita punya orang-orang yang kita akan bisa sentuh dengan firman Tuhan, yang kita bisa doakan mereka, kita bisa berjalan dengan mereka. Saya pun bersyukur di perjalanan rohani ini, saat saya bertobat, nanti saya akan ceritakan sedikit tentang pertobatan saya. Ada banyak sekali orang-orang yang Tuhan kirim untuk membantu saya bertumbuh dan berbuah. Jadi jangan membatasi Tuhan dengan keterbatasan kita harus berani untuk menjadi bukan cuma pendengar firman Tuhan, bukan hanya pelaku firman Tuhan, tapi setiap dari kita punya kesempatan untuk jadi pemberita firman Tuhan. Ada sebuah cerita tentang seorang anak yang protes kepada ibunya, Ma, saya bingung deh Ma, Mama bilang kita itu adalah manusia dari Adam dan Hawa, keturunan ciptaan Tuhan sesuai dengan Alkitab. Tapi Papa bilang, kita ini adalah bagian dari evolusi manusia. Tadinya jadi monyet, mengalami evolusi sampai jadi manusia. Yang mana yang benar? Yang Adam dan Hawa atau yang monyet jadi manusia? Mamanya jawab gini, Nak, dua-duanya benar. Keluarga Mama tuh keluarga Alkitab, keluarga Papa tuh keluarga monyet. Pertanyaan demi pertanyaan seringkali diungkapkan oleh anak-anak ya. Ini kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Saya ingat betul waktu saya masih kecil, ibu saya berikan saya buku, judulnya Mengapa Begini, Mengapa Begitu. Itu ada
berapa seri tentang alam, tentang planet, tentang macam-macam negara dan sebagainya. Sehingga kalau saya nanya, baca gitu kata ibu saya, saking dia malasnya. Tapi hidup ini penuh dengan pertanyaan. Dan banyak pertanyaan akhirnya tertuju kepada iman Kristen. Di mana kita akan bisa melihat banyak pertanyaan yang tertuju kepada iman Kristen yang harusnya bisa terjawab. Pertobatan saya menuju kepada Yesus Kristus juga dialami bukan dengan cara instan. Melalui proses panjang dengan penuh pertanyaan. Awalnya saya berpikir bahwa kekosongan hati saya di tengah kesuksesan karir sebelumnya membuat saya bingung. Harusnya dengan harta dan tahta melalui karir saya sebelumnya di dunia modeling harusnya bisa membuat saya bahagia. Tapi saya gak bahagia. Sampai saya pikir siapa yang bisa mengisi kekosongan hati saya. Teman saya membawa saya ke gereja di Paris, tempat saya waktu itu tinggal. Dan saya mulai melihat ada hal yang berbeda dari kekristenan. Tapi saya gak mau berhenti sampai di situ saja. Saya mau tahu apakah saya bisa percaya kepada Yesus. Apakah Yesus ini masuk logika saya. Apakah dia benar-benar pernah ada dalam sejarah. Apakah dia bisa dipercaya. Nah semua pencarian pertanyaan saya tentang apa makna hidup, kenapa saya diciptakan, akhirnya terjawab indah dalam pribadi Yesus Kristus. Tuhan Allah yang menjelma menjadi manusia. Dialah jawaban dari kerinduan dan kekosongan hati yang saya rasakan selama itu. Akhirnya saya menyadari bahwa iman Kristen bukanlah iman yang menolak akal sehat. Atau bukti-bukti atau fakta atau evidence. Tapi sebaliknya iman Kristen berakar pada realitas sejarah. Dan kebenaran yang dapat ditelusuri oleh manusia. Alkitab bukan sekedar buku rohani, tapi Alkitab menyimpan fakta sejarah yang memuliakan Tuhan dan mengagumi dan membuat manusia kagum akan begitu detailnya Tuhan yang kita sembah. Begitu banyak ahli sejarah menggunakan rujukan dalam menelusuri peristiwa atau kerajaan di masa lampau atau waktu atau perang atau apapun yang tercatat dalam sejarah manusia dalam Alkitab. Rujukan sejarawan Alkitab untuk mengetahui apa yang terjadi di zaman lampau. Nah tapi lebih dari itu, Alkitab menyatakan karya penciptaan, tujuan keberadaan manusia di dunia maupun persiapan keabadian. Serta bagaimana manusia harusnya hidup berdampingan dengan sesama berdasarkan moralitas yang dikuduskan oleh Tuhan. Bukan buatan manusia, tapi pemberian dari Tuhan untuk melindungi kita dalam kita hidup bersama-sama dengan manusia lainnya. Dan di dalam firman Tuhan pun dalam Alkitab ada banyak janji setia Tuhan. Penyertaannya yang nyata, penyediaan hidup yang kekal oleh karena kasih karunia-Nya Tuhan Yesus. Ini suatu hal yang sangat indah, sangat mengagumkan. Nah sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam iman yang sejati. Iman yang tidak buta, cuma percaya aja tanpa mengerti apa kita percayai. Tapi kita harus menggunakan akal budi kita yang telah dikuduskan oleh Roh Kudus. Berbeda dari akal budi kita sebelum kenal Tuhan. Yesus Kristus, Tuhan yang kita kagumi, Tuhan yang kita sembah, merangkum seluruh isi Alkitab dengan 2 pasal, 2 ayat. Kitab Matius 22, 36 sampai 40 mencatat bagaimana Tuhan merangkum intisari dari seluruh Alkitab. Guru, ada yang bertanya kepada Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah dasar iman Kristen yang kita percayai. Secara vertikal, mengasihi Tuhan dengan segalanya kita. Secara horizontal, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Seperti salib Kristus, kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kehidupan iman Kristen adalah kasih total kepada Tuhan Allah dan kasih yang nyata kepada sesama kita. Sebuah kasih yang terlahir dari pengenalan akan Kristus dan diperkuat oleh kebenarannya. Yesus yang mengubah hati kita
mengubah hidup kita. Yesus adalah penyembuh luka terdalam manusia. Kita hidup di dunia yang rusak, a broken world. Banyak perang saat ini, banyak kerapuan hidup, sakit penyakit, frustasinya manusia, banyak kekecewaan demi kekecewaan. Dunia yang penuh dengan luka, bukan hanya terlihat di tubuh, tapi luka batin yang tersembunyi, atau luka karena dosa, atau luka karena disakiti, atau luka karena menyakiti seseorang. Untuk luka fisik, dunia mungkin menyediakan ya, ada dokter-dokter yang bagus, rumah sakit yang hebat. Namun bagaimana dengan luka terdalam yang tak terlihat? Luka akibat rasa bersalah, pengkhianatan, kehilangan, keterikatan dengan dosa. Luka yang semacam ini hanya bisa dipulihkan oleh satu nama ajaib, yaitu Yesus Kristus. Hanya Dia yang sanggup menyembuhkan luka dari dalam, mengubah hidup manusia, dan membawa kita kepada hidup yang lebih baik lagi. Hanya Dia yang sanggup menghapus dosa manusia, melepaskan belenggu dan memerdekakan jiwa. Di dalam Dia kita menemukan kesembuhan yang sejati, kesembuhan yang mengubah hidup. Ketika saya membaca, merenungkan firman-Nya, saya menemukan ada satu terang, yaitu Sang Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa ini, bukan cuma sekedar tokoh sejarah yang pernah ada, yang tertulis dalam firman Tuhan. Atau juga bukan cuma perasaan saya bahwa Dia berkuasa. Tapi melalui luka dan pengorbanannya di kayu salib, Yesus mengubah dunia dengan karya keselamatan yang terindah. Dan sepanjang sejarah Ia bisa menyembuhkan setiap luka dan Dia sanggup menghapus setiap dosa. Kita disucikan oleh bilu-bilurnya. Sebuah karya yang indah yang tidak dimiliki oleh kepercayaan lain. Tidak ada kepercayaan di dunia ini yang Tuhannya turun ke dunia menjadi sama seperti manusia. Untuk hidup seperti manusia tapi tidak berdosa. Dan membayar harga termahal agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita mengenal Sang Juru Selamat. Kita hidupnya diubahkan oleh Sang Juru Selamat. Kita pun melihat dunia di sekitar kita yang rusak, yang begitu banyak orang terhilang. Apakah Tuhan memunculkan rasa kerinduan dalam hati kita untuk bukan hanya menikmati kabar baik Injil, tapi juga membagikan kabar baik Injil kepada dunia yang memerlukannya. Karena itulah kita yang mengalami kesembuhan tidak hanya ingin menikmati harta rohani ini sendiri, tapi kita rindu untuk membagikannya. Kita ingin setiap orang mengenal Yesus Kristus yang mengubah hidup kita. Sang penyembuh yang ajaib, pencipta langit dan bumi, sumber pengharapan kita, dan sumber hidup yang kekal. Karena Dialah jalan keselamatan dan hidup, tidak seorang pun bisa pergi ke surga, ke Bapa di surga, tanpa melalui Yesus Kristus. Kita semua dipanggil untuk memberikan kabar baik, kabar pengharapan dalam Yesus. Di Yesaya 54 ayat 13, Yesaya 54 ayat 13 berbunyi seperti ini. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Kalimat yang simple. Saat kita menjadi muridnya Tuhan, menjadi anaknya Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan tercurah dalam hidup kita. Di 3 Yohanes 1 ayat 4 berbunyi, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kalau ini kerinduannya Tuhan bagi anak-anaknya di dunia, ini harusnya menjadi kerinduan kita bagi saudara-saudara kita di dunia. Bagaimana caranya kita untuk bisa mewariskan iman kita kepada teman, kepada keluarga jauh, kepada keluarga yang belum kenal Tuhan Yesus, kepada mungkin yang udah punya anak, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, cucu ataupun cicit kita. Bagaimana caranya? Kita tahu bahwa kita tidak bisa menyerahkan seluruh tanggung jawab iman atau pembentukan karakter atau iman atau rasa takut akan Tuhan kepada gereja. Karena di gereja ibadah 2 jam, mungkin ada pertengahan minggu ada ibadah lain, tapi ini bukan tanggung jawab atau beban gereja semata. Melainkan ini tanggung jawab setiap orang tua, setiap saudara, setiap anak-anak Tuhan. Agar kita bisa bertumbuh bersama di ruang yang Tuhan berikan dalam keseharian kita, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di pergaulan sehari-hari. Gereja dapat menyediakan kelas-kelas tambahan,
Gereja mungkin bisa menyediakan komunitas rohani di pertengahan minggu dan pembinaan, seminar. Tapi yang terpenting setiap harinya kita. Bagaimana kita bisa menabur kebenaran firman Tuhan kepada generasi sebelum kita, orang tua yang belum mengenal Tuhan Yesus, ataupun generasi di bawah kita, anak-anak maupun cucu kita. Bagaimana mereka bisa bersama-sama menjadi penyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Iman kita bukan iman yang buta. Iman yang menggunakan seluruh nalar kita. Bagaimana kita bisa mempengaruhi generasi. Untuk orang tua, semakin muda anak, usia anak semakin kecil, semakin besar pengaruh kita kepada mereka. Semakin mereka bertumbuh dewasa, semakin kecil pengaruh kita kepada mereka. Karena mereka mulai dipengaruhi oleh teman-teman, oleh dunia luar, oleh lingkungan dan sebagainya. Gunakanlah pengaruh yang besar sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Agar mereka bisa mengasihi Tuhan dengan akal budi mereka. Membangun pemahaman akan kitab suci yang mereka bisa percaya, yang masuk logika, yang mereka bisa mengerti lebih dalam lagi. Agar kita bisa terlibat dengan percakapan, pembicaraan yang bermakna seputar iman kita. Yang membawa setiap orang hidup kudus dan semakin dekat kepada Tuhan. Inilah warisan yang berharga, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Warisan iman. Warisan iman itu lebih mahal daripada warisan tanah, daripada rumah, perusahaan, emas, apapun bentuk warisannya, semua itu bisa hilang. Tapi warisan iman itu bernilai kekekalan untuk selama-lamanya. Nah, bagaimana caranya kita bisa memulai? Karena seringkali iman bertumbuh dari pembicaraan atau mendengar firman Tuhan dan pembicaraan yang bermakna. Bagaimana caranya untuk kita bisa mempunyai pembicaraan yang bermakna dengan keluarga kita, dengan anak-anak, di tempat kerja, di gereja, di sekolah, di pergaulan kita. Bahkan saat ini tidak terbatas juga di dunia digital. Bagaimana kita bisa menaburkan apa yang menguatkan kita, yaitu firman Tuhan ini. Bagaimana kita bisa terlibat dengan percakapan yang bermakna. Dan kita bisa membuka hati, membangun iman, dan membawa orang semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Ada sebuah buku yang sangat saya sukai, namanya Conversational Evangelism, atau pembicaraan kabar baik ya, evangelism. Namanya Norman Geisler. Dia bilang begini, ini lucu sekali, dia bilang gini, dia membagikan 3 prinsip 3R untuk menyampaikan pertanyaan atau kesaksian. 3R-nya itu begini, R pertama adalah ragu, rela, rindu. Lucu ya, ragu, rela, rindu. Dia jelaskan begini, kalau kita mau bicara sama seseorang tentang iman kita, mungkin kita gak tahu gimana caranya, padahal dengan mulai bercerita aja, atau bertanya, atau mulai pengen tahu tentang dia dulu, apa yang dia ketahui tentang iman. Ragu, yang pertama, dibilang ini caranya adalah mengajukan pertanyaan yang menimbulkan keraguan akan keyakinan tidak kokoh. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membantu mereka berpikir lebih dalam lagi. Contohnya, mungkin seperti kayak, kamu agamanya apa? Oh, agama saya ABC. Oh, di ABC itu kalau udah meninggal kemana? Gak tahu. Oh, kalau di iman Kristen, kita akan pergi ke rumah ke Bapa di surga, kerajaan Tuhan dan dalam kemuliaannya. Dan karena undangan dari Tuhan Yesus melalui keselamatannya dia, kan dia mulai ragu dengan apa yang dia percaya, karena dia gak tahu dia kemana setelah dia meninggal. You see kontrasnya, mulai ragu akan imannya hanya dengan pertanyaan. Kita bukan ngebandingin, bukan pamer, tapi kita menunjukkan bahwa kita ingin tahu jawabannya dia, dan kalau dia nanya kepada kita memberikan jawaban akan apa yang kita percayai. Ragu akan apa yang dia percayai, karena pada akhirnya pertanyaan itu membantu kita untuk melihat kejernihan apa yang kita percayai. Benar nggak yang kita percayai sebuah hal yang masuk logika, menyentuh di hati, mengubah hidup, dan bermakna. Yang kedua, rela. Mungkin kita nggak langsung cerita, kita jawabannya apa. Kita bikin dia ragu dulu dengan pertanyaan dia, dengan jawabannya dia. Yang kedua, rela. Bagaimana kita bisa membuat orang itu pingin dengar lebih dalam lagi, pingin tahu, pingin rela untuk mendengarkan jawabannya kita. Oh, kalau iman Kristen kayak gimana? Tadi yang saya jawab itu. Dia akhirnya rela untuk mendengarkan karena kita udah nanya kepada dia duluan. Seringkali kalau orang kita tanya kepada seseorang, apa kabar gitu? Oh baik, seringkali orang gak berhenti di baik. Kalau kamu gimana? Pasti gitu kan?
kayak utang budi gitu, kayak gak enak. Gimana kabar ibu kamu gitu? Oh ibu saya baik, udah sembuh sekarang. Kalau ibumu gimana gitu? Pasti kan balik lagi pertanyaan sama. Sehingga dia akhirnya kedua adalah rela untuk mendengarkan jawaban versi kita apa ya gitu. Yang ketiga, kalau dia udah rela untuk mendengarkan, kekuatan firman Tuhan adalah menyentuh di hati dan menyentuh di pikiran. Ada power in the word of God. Sehingga seringkali orang akhirnya rindu untuk mendengarkan lebih lagi. Ada rasa ingin tahu, akan kerinduan untuk mengenal siapa pribadi Yesus. Dibandingkan dengan apa yang dia percayai sebelumnya. Ada kontras, ada lawan yang terlalu jauh. Kalau mungkin imannya dia berkata bahwa saya harus berbuat baik. Nanti semoga ditimbang di akhirat. Semoga beratnya tuh lebih baik daripada kejahatan saya. Dan semoga saya bisa masuk ke kerajaannya Tuhan gitu. Kita bisa bilang bahwa kita tuh gak bisa berbuat baik sih kalau iman kita. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita diberikan undangan oleh karena kebaikan Tuhan ke kerajaannya dia. Jadi bukan karena kuat gagah kita bisa selamat. Tapi karena anugerah, kebaikan, karena karya Kristus di kayu salib yang buat saya bisa selamat dan diterima oleh Tuhan. Kontras tersebut membuat dia mungkin kayak, kok enak ya, aman dan terjamin gitu. Sehingga dia rindu untuk mendengarkan lebih dalam lagi. Maka dari itu kita bisa untuk beranikan diri menceritakan iman kita kepada dunia. Dengan hati penuh rasa syukur atas karya keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita semua. Kita dipakai Tuhan untuk membagikan harta rohani kepada setiap orang yang Tuhan panggil kita. Dan seringkali rasa takut ada, khawatir kalau kita gak bisa jawab, dan bingung kalau nanti tiba-tiba ada follow up-nya, saya gak tahu gimana cara melangkahnya. Saudara, dalam kita membagikan kebenaran firman Tuhan, jangan pernah sendiri. Bukan sendiri artinya, harus ada teman kita, atau suami kita, atau istri kita, atau anak kita, sebelah kita. Tidak. Dalam membagikan apapun yang berbentuk harta rohani, sebelum kita berkata-kata, sebelum kita memulai argumentasi atau pertanyaan kita atau membuat ragu atau rela atau rindu, kita harus mulai dengan memohon kepada Roh Kudus untuk berbicara melalui kita, mengurapi lidah kita, membuat kita cerdas dan mengingat semua firman kita pernah dengar dari Pak Pendeta, dari semua pendeta di gereja ini, agar saatnya Anda bisa kagum dengan karya Kristus. Anda mungkin berbicara kepada seseorang, tiba-tiba firman keluar loading dari otak Anda. Tiba-tiba kata-kata mengalir begitu halus, begitu lembut. Kuasa Tuhan berfirman melalui Anda. Yang Anda perlukan adalah kesiapan dan bilang, Tuhan pakailah hambamu ini Tuhan. Berkatalah melalui hambamu Tuhan. Pakai lidah hamba, pemikiran hamba. Waktu yang berharga ini untuk hamba bisa mengabarkan harta yang paling berharga yaitu firman Tuhan ini kepada pribadi tersebut Tuhan. Anda akan terkagum-kagum dengan karya Kristus. Melalui urapan Tuhan pada lidah Anda, pada pemikiran Anda bisa tahu apa yang harus Anda katakan berikutnya. Sampai mungkin teman Anda begini, cerdas banget kamu tadi jawabannya. And you know it's not from you. Itu bukan kalian yang bicara. Kuasa Tuhan bicara melalui Anda. Anda akan terkagum-kagum dengan karya Roh Kudus. Karena Tuhan merindukan sebegitu banyaknya umat manusia mengenal Dia. Dan Tuhan mau pakai Anda untuk jadi perpanjangan lidah Tuhan untuk mengabarkan Injil. Dan Anda gak harus dengan berkata yang perfect atau cerdas dan sebagainya. Kuasa Tuhan yang mengubah hati mereka. Bukan hebat kata-kata kita. Bukan jago teologinya kita. Kadang-kadang dengan hal yang sederhana. Contohnya, ada seorang pendeta baru di Inggris ini. Dia pas lagi ke gereja, dia lihat ada satu orang di gereja. Dia nanya sama majelisnya, itu orang udah lama di gereja? Itu udah 20 tahun di gereja. Oh udah lahir baru? Oh gak tahu. Udah dibaptis? Oh gak tahu, kayaknya belum deh. 20 tahun ini belum dibaptis. Terus tiap minggu gereja. Dia akhirnya nyamperin itu jemaat. Dia bilang, Shalom, saya pendeta baru. Katanya udah lama di sini ya? Udah lama. Udah lahir baru? Oh belum. Udah dibaptis? Belum. Mau dibaptis gak? Mau lahir baru gak? Saya tuh udah nunggu 20 tahun gak ada yang nawarin. Akhirnya dibaptis. Jangan berasumsi bahwa semua orang tuh susah untuk kenal Tuhan.
Banyak yang nunggu. Saya waktu berapa minggu lalu, saya ada sebuah ibadah besar di Jakarta. Ada teman saya nawarin saya untuk bikin buku dengan sekitar 11 orang. Buku untuk Gen Z, tentang logika, tentang isu-isu yang terbesar di ini. Nah, saya ditawari selama 2 bulan. Saya orang terakhir yang bilang yes. Tapi waktu saya belum yakin, mau nggak ya, aduh bisa nggak ya, pokoknya masih belum yakin. Pada saat di conference, saya bilang gini, Tuhan, kalau pembicaranya, kalau yang penulisnya itu, yang head of the, yang mengumpulkan orang-orang tersebut, ketua pembuatan buku ini, ada di ibadah ini. Kalau saya ketemu dia, ini 3 hari ibadahnya ya, ini conference pembicara dari Amerika, 3 hari, saya bilang kalau dalam 3 hari ini saya ketemu sama dia, dari besarnya 3.000-an orang ini, artinya saya harus nulis buku itu. Kalau enggak, artinya saya akan bilang no. Mungkin bukan sekarang, saya belum siap. Hari terakhir, satu preaching sebelum penutupan. Saya lagi jalan mau keluar, saya balik, saya gini, loh gitu. Terus saya bilang gini sama dia, Pak Pendeta, doa saya terjawab, saya bilang. Dan kalau saya ketemu Pak Pendeta hari ini, saya akan bilang yes untuk menulis. Karena itu doa saya 3 hari yang lalu, saya bilang. Ini hari terakhir, satu ibadah sebelum penutupan acara, ketemu sama beliau dan istri beliau. Saya bilang, I wanna say yes, ini konfirmasi dari doa saya. Terus dia ketawa, dia bilang, lucu banget sih doanya bisa kayak gitu. Terjadilah, akhirnya kami sekarang ber-12 lagi menyusun apa aja yang menjadi tema, dan hopefully buku ini bisa ada akhir tahun atau awal tahun depan. Bagaimana dengan teman-teman Anda semua, saudara Anda semua? What if mereka berkata, kalau saudara saya kenalin Yesus nih, saya mau terima. Kalau saudara saya bilang, saya doain kamu ya, saya mau jawab pertanyaan kamu ya, saya akan terima Yesus. What if segampang itu? Cuma karena kita gak berani, gak bertanya, gak mengundang mereka untuk percaya. Mereka masih nunggu-nunggu aja kayak orang 20 tahun ke gereja, iya. Dengerin firman, iya. Tapi belum lahir baru, belum dibaptis. Karena gak ada yang nanya, mau gak? Sesimpel itu seringkali. Gak semuanya complicated. Gak semuanya seribet yang kita pikirkan. Maka dari itu, mari kita bantu orang-orang untuk bisa ragu akan iman mereka yang salah. Rela untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan rindu untuk mengenal Yesus Kristus, Tuhan yang mengubah manusia. Di mana saja kita bisa melayani Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya membawa kita kepada waktu-waktu terakhir ini tentang bagaimana kita bisa mempersiapkan hidup kita untuk bisa berani menceritakan kepada Tuhan, kepada dunia akan siapa Tuhan kita. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan penuh hormat. Di ayat ini, yang pertama adalah kuduskanlah Kristus. Kalau boleh di screen ada ayatnya, 1 Petrus 3:15. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini adalah langkah pertama yang terpenting. Bahwa sebelum kita membagikan kebenaran firman Tuhan, kita mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita mengenal Dia melalui firman-Nya. Kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita menyediakan ruang hati kita agar Kristus benar-benar menjadi Raja atas hidup kita. Yang kedua, siap sedialah memberikan pertanggungjawaban. Seperti seorang atlet ya, kalau atlet olimpiade, mereka tuh enggak sebulan sebelum lomba olimpiade tuh baru latihan, enggak. Mereka latihan tuh bertahun-tahun lamanya. Ada seorang pendeta di Jakarta pernah cerita, dia nginep di tempat rumah temannya di Amerika. Jam 4 pagi ribut di bawah. Dia penasaran, dia turun, bilang, ada apa nih kok semua udah bangun, ada ribut. Oh iya ngantar anak-anak les berenang jam 5 pagi. 5 pagi berenang? Iya, ini udah 3 tahun nih dia latihan terus. Terus dia nanya kayak setiap hari kecuali hari Minggu. 6 hari seminggu pasti latihan renang 5 sampai jam 6, 1 jam penuh. Kenapa? Karena dia pengen jadi atlet olimpiade. Ini masih kecil ya, anaknya umur kayak 6 tahun ya, bukan gede ya, 6 tahun. Dari dia masih umur 3 tahun udah latihan berenang tiap hari. Agar bisa menjadi orang hebat di olimpiade nantinya. Nah artinya kita mempersiapkan diri bukan 1 hari sebelum kita mau ketemu seseorang. Tapi kita latihan tiap hari, baca firman Tuhan, siapkan diri kita sampai nanti kita tahu jawabannya. Ada momentum yang pas kita bisa memberitakan firman yang kita rindukan untuk mereka tahu juga. Kita bisa mungkin mempelajari
kepercayaan terbesar di kota Makassar, apalagi yang orang percaya tentang iman mereka. Pengen tahu aja, bukan untuk menjelekkan, bukan, kita pengen tahu apa yang mereka mengerti akan iman mereka. Kita latih untuk kepekaan kita dengan pertanyaan-pertanyaan, kita siapkan pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih teman-teman kita mungkin akan tanyakan. Akhirnya kita mungkin bisa mengkategorikan. Kalau kita mengkategorikan, kalau Anda ingin berpikir kritis nih ya, menggunakan akal pikiran kita untuk mempersiapkan firman Tuhan atau kesaksian atau membantu mereka untuk bisa menjawab iman mereka. Ada begitu banyak pertanyaan di dunia. Kalau bisa dikategorikan dalam 4 folder, 4 kategori. Yang pertama, asal usul, origin. Yang kedua, makna dan tujuan hidup. Yang ketiga, moralitas. Yang keempat, tujuan akhir atau destination atau eternity. Ini 4 pertanyaan bisa masuk ke kategori H4 tersebut. Kita bisa siapkan. Karena manusia akan bertanya kayak, tahu dari mana Alkitab bisa dipercaya? Kita bisa berarti origin, sejarah Alkitab. Atau dari mana manusia terciptakan? Origin lagi. Makna dan tujuan hidup. Mengapa kita ada di dunia ini? Kenapa kita harus seperti ini hidupnya? Kenapa kita orang Indonesia? Kenapa kita nggak orang Eropa dan sebagainya? Atau moralitas. Kenapa ini boleh, kenapa ini nggak boleh? Yang terakhir, kemana kita pergi setelah kita meninggalkan dunia ini? Mati. Dan berikutnya lagi, kepada tiap orang yang bertanya di ayat firman Tuhan tadi, bahwa orang itu bertanya, bukan menantang kita ya. Jadi jangan kita sewot, jangan kita kayak sengat yang kayak wah, kita harus sadar bahwa mereka bertanya. Karena mereka punya kerinduan, mereka ingin tahu jawabannya. Enggak setiap pertanyaan itu untuk menantang kita. Pertanyaan itu seringkali karena kerinduan hati terdalam mereka. Maka itu kita menjawab dengan penuh kasih, lemah lembut, dengan mengasihi dengan penuh hormat. Dan kita doakan dulu biar Roh Kudus bekerja melalui kita. Ada sebuah cerita yang saya pernah alamin. Saya waktu itu kuliah teologi saya di Oxford. Saya punya teman, dia tuh S1-nya di Harvard, S2-nya di Oxford. Jadi pasti cerdas banget. Dia argue bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan tidak ada menurut dia. Saya duduk dengan teman saya, kita juga sama-sama baru kuliah tahun kedua. Saya duduk dengan teman saya tuh orang bisa bahasa Inggris lancar. Jadi mereka tuh argumentasi tentang teori bahwa evolution. Dia si teman yang orang pintar ini percaya itu Tuhan tuh nggak ada. Itu tuh sebuah teori evolution. Manusia menciptakan Tuhan hanya untuk biar rasanya comfortable, biar rasa aman. Itu ciptaan manusia, kata dia. I disagree, kami berdua disagree. Cuman karena saya nggak lancar bahasa Inggrisnya, saya cuma dengerin dia lagi ngobrol, saya makan dengerin ngobrol. Terus saya merasa kontribusi saya kok nggak ada ya, cuma menumpang makan doang di restoran itu. Maka argumentasi, wah pintar banget, cerdas banget. Terus saya berdoa gini, saya bilang Roh Kudus, saya tuh nggak pingin di sini cuma mendengarkan sambil makan. Saya pingin deh ikutan ngomong, tapi kurang jago bahasa Inggris saya. Tuhan berbicara melalui saya, Tuhan saya harus nyampaikan apa agar ikutan pembicaraan ini Tuhan gitu. Beneran, saya doanya kayak gitu. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya bilang begini, tanyakan kepada dia, apa kabar orang tuanya? Gak mau lah, malu. Orang lagi argumentasi evolusi. Tiba-tiba, gimana orang tuamu kabarnya? Kan aneh. Saya pikir, aduh jangan, itu pasti bukan suara Tuhan. Pasti suara-suara, gak tahu suara dari mana, pokoknya itu bukan dari Tuhan. Saya bilang, Tuhan Yesus, sampai buka mata gitu. Please tolongin saya Tuhan, saya pingin ikutan pembicaraan bermakna ini. Please bicara Tuhan. Tiba-tiba, suara yang sama lagi, tanyakan kepada dia, bagaimana keadaan orang tuanya? Oke, ini bukan suara iseng-iseng, ini suara kayaknya jawaban dari doa. Walaupun saya agak anggap itu aneh, kan saya udah doa, Tuhan kasih jawabannya, harus nurut dong gitu ya, 2 kali loh. Waduh oke, saya bilang oke, nunggu keberanian. Terus saya lagi debat sengat nih, saya begini, permisi boleh nanya gak? Karena saya dari tadi diam nih, udah sejaman diem, kan gak tega mereka berdua kan, oh ya sure, sorry. Ya silakan, kenapa Trace gitu. Saya dengan kayak, aduh kata bodoh ya udahlah gak apa, yang penting nurut kepada Roh Kudus, it's okay. Saya bilang, ABC, gimana kabarnya kedua orang tua kamu? Tiba-tiba ruangan berubah. The atmosphere change. Dia lihat saya pertama kali, kedua kali lihat saya matanya berkaca-kaca. Dan hening tiba-tiba.
Saya bilang, kenapa kok berubah raut mukanya, matanya berkaca-kaca. Kami semua bengong, gak tahu mau ngapain lagi. Tiba-tiba dia bilang begini, kamu tahu kenapa saya marah sama Tuhan? Karena orang tua saya Kristen, mereka berantem besar, mereka benci-bencian sampai hari ini. Di mana Tuhan di keluarga saya? Dan itu mengubah pembicaraan kami. It's no longer intellectual argument. Akhirnya berturun kepada level perasaan dan hati. Baru saya sadari bahwa dia marah kepada Tuhan dan dia mengaku Tuhan tidak ada. Karena lihat keluarganya hancur padahal mereka harusnya percaya kepada Yesus. Akhirnya pembicaraan berubah. And that moment I realize itu kuasa Tuhan. Menghancurkan benteng kesombongan hatinya dengan intelektualnya dia. Pada kerinduannya adalah dia ingin tahu apakah Tuhan sungguh-sungguh ada. Kalau Tuhan ada, kenapa keluarga saya seperti ini? Pembicaraan berubah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa perkataanmu terlalu sederhana, terlalu simple, cuma saya doakan ya, saya temenin ya, atau kamu gimana kali ini. Jangan pernah berpikir bahwa kamu terbatas hanya dengan kata-kata yang simple. Kalau ada kuasa Tuhan di kata-kata tersebut, Ia sanggup menghancurkan setiap benteng-benteng yang mengeraskan hati orang tersebut untuk bisa lunak dan menerima Tuhan. Setelah itu pembicaraan begitu damai, begitu bermakna. Karena kita akhirnya tahu masalah bukan masalah kepada logikanya dia, tapi perasaannya dia terluka oleh keluarga yang mengaku Kristen tapi tidak hidup seperti ajaran Kristus. Maka dari itu, keempat, ceritakan tentang pengharapanmu kepada dunia yang membutuhkannya. Kesaksian singkat secara pribadi, engkau bisa bikin versi 1 menit, versi 3 menit, versi 5 menit, agar kamu punya kesempatan, Anda punya kesempatan untuk bisa menceritakan kepada dunia yang membutuhkannya. Yang terakhir, tetapi dengan lemah lembut dan penuh hormat. Tetapi dengan lemah lembut dan penuh hormat. Kita bukan memenangkan perdebatan, kita memenangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai penutup, kita harus berbagi karena Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, adalah Sang penyembuh yang ajaib terhadap luka rohani, luka pikiran, luka apapun. Ia pun juga adalah Sang pengharapan yang terutama, yang the only pengharapan kepada hidup baik di dunia maupun hidup yang bermakna dalam kekekalan. Ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan amanat agung bukan cuma untuk pendeta. Matius 28, 18-20. Yesus memberikan kuasa dan perintah untuk pergi memberitakan kepada kita Injil. Kita semua dikasih kapasitas untuk memberitakan dengan cara yang unik, dengan cara yang cuma kita bisa. Lakukanlah semua ini dengan kebaikan yang Anda bisa. Dengan segala cara yang engkau bisa, yang engkau dimampukan oleh Tuhan, kepada siapapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di Matius 28 ayat 18 berbunyi seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Tuhan berjanji, penyertaan setia. Tuhan berjanji untuk kita bisa menggunakan setiap waktu kita menceritakan kepada dunia siapa Tuhan yang kita sembah. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan yang menyelamatkan kita semua untuk bisa ada di gereja pada pagi hari ini, untuk bisa menyembah Tuhan yang menghidupi kita, Tuhan yang mengubah hidup kita, Tuhan yang menyembuhkan setiap luka dalam hidup kita. Kita pun juga bisa dan mau Tuhan pakai untuk memberitakan kepada dunia bahwa Tuhan kita sanggup mengubah hidup mereka juga. Hadiah terbesar bagi kita untuk hidup kita adalah pemberian dari Tuhan. Tapi bagaimana cara kita hidup adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita gunakan waktu-waktu kita agar kita bisa melayani Tuhan bukan karena kewajiban atau tugas kita. Karena rasa syukur atas karya keselamatan yang Tuhan berikan. Kita peduli dengan siapa yang Tuhan pedulikan.
Banyak orang di luar sana memerlukan Tuhan. Marilah kita berkata, ini saya Tuhan, pakailah saya. Dan Anda akan melihat campur tangan Tuhan yang begitu dahsyat dalam Anda membagikannya kepada dunia. Libatkan Roh Kudus, muliakanlah Tuhan, kasihlah sesamamu. Dan marilah kita hidup menggunakan logika kita, menggunakan iman kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa.